Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 12 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Jangan Tipis Telinga. Jangan tipis telinga. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kami diberikan telinga untuk mendengar suara. Namun kami ingin belajar bagaimana mendengar suara-suara yang membangun iman kami dan memperbaharui kehidupan kami menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, entah berapa kali sahabat seperjalanan mendengarkan sebuah istilah jangan tipis telinga. Di dalam terjemahan daripada kata ini, makna daripada jangan tipis telinga artinya segala sesuatu suara itu didengarkan, dan kalau diilustrasikan dengan kata sederhana, yaitu orang yang tipis telinga itu orang yang baperan, orang yang mudah tersinggung, orang yang segala suara manusia itu didengarkan, apapun juga didengarkan. Itu kurang lebih tipis telinga, namun lebih cenderung kepada hal-hal yang negatif. Jadi kalau orang mengucapkan sesuatu yang padahal bukan tujuannya menyinggung, sifatnya mungkin bercanda, dia tersinggung. Sangat mudah sekali tersinggung, sangat mudah sekali marah, sangat mudah sekali tidak puas. Jadi boleh dikatakan segala suara dia dengarkan. Itu orang yang tipis telinga. Kalau saya ilustrasikan tipis telinga, mungkin jabarannya lebih luas. Jadi yang tipis telinga itu segala suara itu diterima habis-habis. Didengar habis-habis. Kalau itu lewat mulut, dimakan habis-habis. Kalau itu lewat sepasang tangan kita, dipeluk, digenggam habis-habis. Kalau ada orang yang memuji, dia juga kemudian tersanjung habis-habis. Sangat mudah tersanjung. Sangat mudah. Kadang orang itu memuji kita, sebetulnya memuji itu tidak selalu karena kita punya kelebihan, tapi lebih karena satu budaya sopan santun, etika dalam berkomunikasi. Oh, kamu cantik, oh kamu ganteng, kamu luar biasa. Itu adalah kata-kata yang sanjungan yang sifatnya itu percakapan bentuk sosial keramah tamahan. Tapi belum tentu bahwa kita sehebat seperti yang dikatakan oleh dia. Demikian juga kalau orang mengucapkan kata-kata yang buruk tentang kita, belum tentu juga kita buruk. Belum tentu. Karena orang mengucapkan kata-kata yang buruk bisa motivasinya macam-macam. Bisa iri hati, bisa juga memang dia kurang kerjaan. Kerja orang tersebut lebih banyak melihat kelemahan, kekurangan yang ada pada diri kita, mencari-cari. Jadi ada banyak alasan manusia itu baik mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata pujian, kata-kata sanjungan, atau juga kata-kata yang negatif. Jadi kata-kata pujian, kata-kata yang terlalu manis, kata-kata yang berlebihan, belum tentu juga keadaan kita seperti itu. Kalau ada juga kata-kata yang terlalu negatif tentang kita, mengucapkan sesuatu yang tidak baik tentang kita, belum tentu juga 100% itu benar. Lalu sebuah pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa yang diucapkan positif itu benar dan yang diucapkan negatif itu mana yang benar dan mana yang salah? Maka disinilah Tuhan itu menciptakan kepada kita daun telinga. Daun telinga itu berarti segala suara tidak mungkin kita dengarkan. Daun telinga itu menghadap ke depan. Kenapa menghadap ke depan? Maka daun telinga itu kita lebih fokus kepada suara yang diucapkan di depan kita. Jadi bukan yang diucapkan di belakang kita. Sehingga daun telinga itu menghadapnya lebih ke depan, bukan ke belakang. Jadi apa makna daripada suara yang ada di depan kita? Yaitu suara kejujuran. Karena suara yang bicara di belakang biasanya bentuk ketidakjujuran. Maka dengarkanlah orang-orang yang berkata dengan jujur. Kalau orang yang tidak jujur, orang yang punya niatan buruk, orang dengan motif-motif tidak baik, buat apa kita dengarkan? Tidak perlu kita dengarkan.
Karena orang yang tidak jujur pasti kata-katanya pun tidak jujur. Pujiannya pun tidak jujur. Kemudian kata-kata negatifnya pun juga tidak jujur karena dia memang tidak jujur. Maka dengarkanlah orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus yang berbicara tentang kita. Karena orang yang jujur akan mengucapkan kalimat pujian pun pujian yang jujur, pujian yang objektif. Orang yang jujur juga akan mengucapkan kritikan, koreksi, masukan juga dengan jujur. Dia tidak akan dilebih-lebihkan, dia pun tidak akan mengurang-urangkan. Sehingga sahabat seperjalanan, jangan tipis telinga. Jangan semua suara kita dengar, semua suara dimasukkan ke dalam hati kita, semua suara dimasukkan ke dalam perasaan kita. Biarlah kita memilah mana yang kita perlu dengarkan, mana yang tidak perlu kita dengarkan. Dari seluruh suara-suara manusia, termasuk suara hatimu sendiri. Karena engkau pun berbicara dengan suara hatimu sendiri. Engkau harus memilah mana suara hatimu itu yang benar, dan mana suara hatimu itu yang tidak benar. Di atas semuanya itu, Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa membedakan mana suara yang benar dan mana suara yang tidak benar. Maka tugasmu cuma satu. Dengarkanlah suara Tuhan. Karena suara Tuhan tidak hanya berbicara tentang kejujuran, tapi tentang kebenaran, tentang kekudusan. Dan suara Tuhan adalah tentang kebaikan Allah yang diberikan untuk kita semua. Mari kita ulang kembali baca dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, apa keuntungan yang diberikan? Alkitab mencatat, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kata mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi tidak hanya mengangkat engkau di dalam posisi, tapi engkau diangkat oleh Tuhan di atas segala bangsa di bumi menjadi pribadi yang benar, menjadi pribadi yang lurus, menjadi pribadi yang tulus, menjadi pribadi yang berdampak, menjadi pribadi yang memberkati, dan menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan menurut gambar dan citra dan rupa Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan, dengarkan suara Tuhan dan lakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu dengan setia. Sewaktu kita mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kepada kita. Suara yang didengarkan oleh kita dari Tuhan akan membawa kita kepada keselamatan, akan membawa kita kepada kebenaran, akan membawa kita kepada kemajuan, akan membawa kita kepada keuntungan yang kudus, akan membawa kita kepada sukacita dan bahagia yang sesungguhnya. Sahabat seperjalanan, kalau sahabat seperjalanan mendengarkan layanan sahabat seperjalanan ini dan engkau terberkati, silakan share, bagi kepada teman-temanmu. Agar kita tidak menjadi pribadi yang tipis telinga, segala suara didengarkan. Dengarkanlah suara orang-orang jujur, dan yang terutama dengarkanlah suara Tuhan. Tuhan yang berkata, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jangan tipis telinga, dengarkan suara Tuhan, dengarkan suara-suara orang yang jujur dengan niat baik memberikan sesuatu kepadamu lewat ucapannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, jadikan kami sahabat seperjalanan jangan menjadi pribadi yang tipis telinga. Kami ingin mengutamakan mendengar suara Tuhan di atas segala suara manusia yang bisa salah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak, cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua, amin.